Halo semuanya, hai anak-anak, jumpa lagi ya bersama Ibu. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Agar bermanfaat, dukung channel ini ya supaya semakin berkembang. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment and share di semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Enjoy my video. Selamat belajar ya. Tetap semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar, lindungi kami belajar. Berikan kami kepintaran, akal budi, dan kecerdasan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai belajar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, jumpa lagi di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Halo kelas 4, sudah siap belajar hari ini? Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Tetap semangat, menjadi anak hebat, rajin, disiplin, dan luar biasa. Semangat pagi, salam hebat, siswa hebat, guru hebat, dan semuanya hebat, luar biasa. Dan yang luar biasa lagi adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, di pertemuan kali ini ya, di bab 9 ya, tak terasa ya, ini menjadi bab yang sangat menegangkan. Kenapa Bu? Ya, Tuhan selamatkan kami. Nah, kalau ya ini pengantar, kalau orang tenggelam, nah ini contoh saja, ada orang tenggelam, entah itu di laut, entah itu di kolam renang ya, tolong, itu langsung ya, sekitarnya pasti heboh, mesti yang disebut ya, Tuhan tolong, tolong. Nah, karena panik kita ya seperti itu, apa yang bisa ya kita minta tolong, Tuhan selamatkan kami. Mungkin orang-orang di sekitar sana ya, tolong, ada yang bisa memberi pertolongan. Nah seperti itu baru tenggelam, belum yang lain ya. Bencana ya di dunia ini tidak menutup kemungkinan membuat manusia menjadi terpuruk. Gimana Bu terpuruknya? Mulai sedih, kaget ya, dan memang ini harus dihadapi seperti itu. Tapi karena kita mempunyai Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus, kita buktikan karena seluruh kekuatan Tuhan itu ya nyata. Kita cek ya di dalam Alkitab. Yuk kita baca Alkitab hari ini agar tahu Tuhan melakukan apa. Mujizat lagi ya kali ini ya. Oke, kita mau buka Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Agak panjang ya ini ya. Tapi Ibu ingin membacakan yang 37 sampai 39, 3 ayat ini ya. Kita baca bersama-sama ya. Sebelum kita cari tahu tujuan kita belajar hari ini itu apa, agar kalian paham apa yang kita dapat. Oke, sudah siap? Ibu sediakan teksnya, yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangun dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Apa jawabnya? 39, ia pun bangun dan, ya ini perhatikan, menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini momen yang mungkin hampir mirip ya dengan tenggelam. Cuma tenggelamnya karena ya, Ibu taruh dulu ya Alkitabnya. Tenggelamnya itu karena ada badai, ada taufan. Mungkin gak hanya di zamannya si murid-murid dan Tuhan Yesus ya. Bahkan di zaman kita ini, apakah ada badai? Ada, banyak. Badai Catherine lah, ya nama-nama orang ini kayaknya ya. Badai Seroja lah ya, yang di NTT. Mungkin di Cina kemarin ya badai Vina. Kalau ibu salah ya mohon maaf ya. Seingat ibu itu sih ya. Nah itu badai-badai yang terjadi di dunia. Kecepatan anginnya berapa Bu Eva? Sampai hampir 150 km per jam. Kira-kira itu kalau mobil kalian bayangkan yang ngebut 100 saja udah ngebut, apalagi 150. Wah cepet banget itu. Sampai gitu kita jalan tuh susah. Nah sebelum kita lanjut ya, penasaran ya, kayaknya memang bener ya, temanya ini sangat menegangkan begitu Bu Eva. Untuk tujuan kita belajar hari ini, Bu bacakan ya. Yang pertama ini kalian harus pegang. Kalian dapat mensyukuri ya, melalui membuat daftar contoh-contoh cerita Alkitab yang menggambarkan pemeliharaan Allah. Yang Ibu akan ceritakan di sini, Tuhan meredakan badai di Danau Galilea. Lalu yang kedua ya, menceritakan contoh pengalaman pribadi yang menggambarkan pemeliharaan kepada Allah. Bu Eva apa pernah tenggelam? Pernah. Nah saat itu ibu minta tolong ya. Untung di sebelah Bu Guru ada temannya Bu Guru. Ibu tarik dan minta tolong kepadanya. Akhirnya ibu gak jadi tenggelam. Nah itu pemeliharaan Tuhan. Tuhan memakai orang lain. Seperti itu ya. Nanti kalian ceritakan. Yang ketiga, menghayati pemeliharaan Allah dengan menyanyi lagu rohani. Jadi lagu rohaninya nanti kalian pilih yang sesuai ya, kira-kira apa. Nah seperti itu ya. Yang keempat, kalian dapat praktik ya dengan menuliskan lagu rohani dan juga pesan-pesan lagunya apa. Nah seperti itu. Jadi kita cari tahu Tuhan ternyata bisa menolong dan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Bu, kalau yang tidak luput dari bahaya bagaimana Bu? Ya itulah sudah hukum alam. Kita harus menerima apapun yang terjadi. Kalau Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, itu berarti kita bersyukur atas pemeliharaannya yang senantiasa melindungi dan memelihara kita. Nah contohnya ini ya, cerita Tuhan Yesus meredakan badai ini. Di masa lalu ya, ini masa lampau, masa yang sangat jauh dari zaman kita ini. Disitulah terjadi takjub, bingung ya, kaget, itu yang dirasakan murid-murid. Suatu ketika badai tiba-tiba mengamuk. Mengamuknya gimana Bu? Teriak-teriak enggak. Mengamuk itu menderu-deru. Bunyinya wush, boom, wush, biar. Nah itu suaranya air ya, Ibu tidak bisa memperagakannya, suara air biur. Langsung ya angin bus. Nah seperti itu kurang lebih ya. Saat itu ya murid-murid di dalam kapal pasti panik lah. Kalau Ibu Eva ada di situ ya, Ibu juga akan merasakan panik yang luar biasa. Gimana? Apalagi Bu Eva nggak bisa berenang. Waduh ini tenggelam ini ya. Kalau penuh ini kapalnya gimana ini? Bisa jongkir ini, bisa terbalik dan akhirnya tenggelam dan binasa. Sementara Tuhan Yesus tidur di belakang kapal. Nah, kok enak ini Tuhan kok tidur-tiduran? Nah kan Tuhan capek ya habis melayani, beristirahat sebentar, minta murid-muridnya.
Lah, murid-muridnya datang membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bangun. Kita mau binasa Tuhan, gimana ini? Tuhan Yesus langsung bangun ya. Di mana imanmu? Malah ditanya begitu, di mana imanmu? Lalu murid-muridnya, kami takut Tuhan. Gak usah takut. Langsung Tuhan Yesus berada di depan kapal ya, dan menghardik marah kepada badai itu. Nah, ini salah satu bukti yang kalian harus catat. Ombak saja itu taat kepada Tuhan Yesus. Coba kalau Petrus atau Yohanes yang bilang berhenti, gak akan berhenti. Percaya nggak sama ibu? Nah, Tuhan Yesus di sini menghardik tadi ya di ayat 39 ya. Diam, tenanglah. Nah, di saat itu badainya tenang. Pik 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 pik. Nggak yang hus 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 biur biur, enggak. Pik pik pik. Nah, ombaknya menjadi tenang. Pik 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 seperti itu. Langsung muridnya ya terkejut ya. Ya ampun. Ini beneran ta? Ya ampun, beneran ini. Waduh. Ini memang kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi itu kejadian itu dicatat ya di Danau Galilea atau yang juga disebut Danau Tiberias. Disitulah Tuhan melakukan mujizat kembali yang mungkin di akal kita. Apakah mungkin? Tapi inilah saksi dan kebenaran, dan memang itu terjadi dan disaksikan murid-muridnya, dan murid-muridnya berkata-kata, ini loh Tuhan lo bisa menyelamatkan kami. Bahkan dia menghardik ombak itu mah kecil, berkorban di atas kayu salib itu kecil bagi Tuhan, itu tidak berat. Kalau seandainya kita mungkin berat ya, kita mau berkorban di atas kayu salib, seberapa besarnya nih kita? Tidak ada. Bahkan itu sangat sakit dan menderita. Lah ini meredakan badai. Kalau Bu Eva paling diam, tenanglah, paling ya ombaknya tambah besar ya. Mungkin bisa 20 meter malahan. Nah seperti itu. Iya ya Bu, kemampuan kita memang terbatas ya. Iya, seperti itu. Jadi kalian harus tahu bahwa setiap kehidupan kita karena berada di alam ya begitu. Kadang ombak, kadang tsunami, kadang angin ribut, badai, topan, banjir bandang, tanah longsor dan lain-lain itu sewaktu-waktu bisa datang, bahkan gempa bumi. Nah seperti itu. Apa Bu yang kita lakukan ya? Minta tolong sama Tuhan. Tuhan selamatkan kami, lindungi kami agar kami tetap waspada, bisa berjaga-jaga, dan lindungilah kami agar kami terhindar dari mara bahaya dan bencana. Ibu apa hanya bencana aja? Ya waktu di jalan ya kita nggak tahu ada bencana apa ya, mungkin ban bocor lah atau teledor yang mengakibatkan kecelakaan. Nah ini kan kita juga membutuhkan Tuhan. Jadi nggak hanya itu ya, kalian naik ke kelas, ke sekolah, bekerja, siapa yang kamu mintain tolong? Pastikan Tuhan ya, karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan bagi kita. Nah kira-kira ibu tanya, kalian sudah pernah belum mengalami pengalaman yang menegangkan? Kalau Bu Eva mengalami tenggelam ya, waktu SMP dulu. Kakinya Bu Eva juga pernah masuk ke jerujinya sepeda, bayangkan. Kalau nggak pertolongannya Tuhan gimana? Bu Eva juga hampir dilindas trailer. Apa Bu itu trailer nih? Kayak ini loh. Ibu nyebrang, ternyata di sana ada orang itu mau nyebrang juga. Akhirnya Bu Guru dihempas pakai kaki, ibu jatuh. Untung di sana itu trailernya masih agak jauh. Nah, kalau seandainya itu trailernya dekat, mungkin ibu gak tahu akan di mana ya. Pasti akan mengalami kecelakaan. Makanya setiap melakukan aktivitas ya penting minta keselamatan sama Tuhan. Tuhan selamatkan kami Tuhan. Nah, yang terpenting ya untuk mengakhiri ini ya. Karena kita mempercayai bahwa Tuhan itu pemilik kehidupan kita, menyelamatkan kita juga dari dosa, dari hukuman neraka. Nah kalian harus minta juga keselamatan yang ini nih, tadi di dunia ya, ini kehidupan selanjutnya di surga.
kalian minta keselamatan dari Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu loh ya. Aku loh berbuat baik, aku loh amalanku banyak. Ini tidak menyelamatkan. Kamu panggil nama Tuhan, Tuhan Yesus selamatkan kami Tuhan. Ibu yakin dan percaya ya, kita berada bersama-sama dengan Tuhan di rumahnya kelak. Seperti itu. Nah, karena pertolongan Tuhan nyata ya, baik kesempatan hidup, kesempatan kita selamat, kesempatan kita melalui segala macamnya ini, Ibu ajak kalian untuk menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun ya, jangan buat Tuhan kecewa ya. Tetap semangat ya jadi anak yang rajin. Kalau Tuhan aja mau berkorban, menyelamatkan, kita juga harus berbuat kebaikan agar Tuhan menjadi senang. Oke ya, sampai di sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini ya supaya semakin berkembang dan Ibu lebih semangat membuat video pembelajaran. Oke, untuk link tugas dapat dicek ya di kolom deskripsi. Dan untuk mengakhiri hari ini pembelajaran ya, Ibu tanya, kalian sudah yakin belum Tuhan menyelamatkan kalian? Karena ya jawabannya cuma satu. Tuhan selamatkanlah kami. Ibu harap percaya ya. Sampai jumpa dan di pembelajaran berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pembelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.